Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang kami muliakan, para sahabat Dacin yang saya banggakan, serta hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allahur Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhiruz zaman. Lahirnya Nabi ini membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Abdurrahman Al-Farisi dari SDIT At-Taqwa 2 Surabaya akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki orang tua, betul? Sekali lagi, setiap manusia pasti memiliki ayah dan ibu, betul? Kita mengerti bahwa orang tua mengeluarkan sekuat tenaga memperjuangkan anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa hidup sukses. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Penonton, penonton, Islam adalah agama yang mulia. Agama Islam mengajarkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan cara menjadi anak yang berbakti. Yang pertama, menuruti perintah orang tua. Jangan jangan bentar dulu, Kalau kita disuruh atau dimintai bantuan oleh orang tua, kita tidak boleh membangkang dan tidak boleh nakal. Yang kedua, berkata baik dan sopan kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berkata buruk sehingga menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita harus selalu rajin beribadah dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Teman-teman, sudah ada yang hafal doa kedua orang tua? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi waktu aku kecil. Saudara-saudaraku rahimakumullah,
betapa mulianya orang tua. Rasulullah pernah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suktullahi fi suktil walidain, yang artinya ridhanya Allah bergantung pada ridhanya orang tua, murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Sehingga kita wajib untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan membahagiakannya agar kita menjadi anak soleh soleha dan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Penonton, aku punya pantun nih, mau tidak? Terbang tinggi burung merpati, masak kue ya pakai mentega. Kepada ayah ibu itu harus berbakti sebagai jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan dan tingkah saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, teman-temanku yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga unlimited tidak mampu menghitungnya. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul akhiruz zaman yang selalu menjadi panutan umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengantarkan kita dari zaman onta menuju Toyota, dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah, yakni tersyiarnya ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu sebagaimana yang dikatakan pada hadis Nabi yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas kita tahu bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu keutamaan menuntut ilmu, yakni Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Maka jika kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah, maka seharusnya sebagai anak Indonesia kita harus rajin dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Namun faktanya saudara-saudara, masih banyak anak-anak muda yang menyepelekan pentingnya sebuah ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum lainnya. Seringkali kita jumpai waktunya belajar, waktunya sekolah, banyak anak-anak muda yang nongkrong sambil asyik bermain HP. Betul apa betul? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan sebagai imbalannya, Allah akan mengangkat derajat para pencari ilmu ke derajat yang lebih tinggi. Dan dengan ilmu kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan untuk kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya Fatir dari Surabaya, Ponpes Al Amin penuh barokah. Demikian pidato dari saya, semoga bisa jadi juara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adzan dulu lalu qomat, habis qomat baru sholat. Jika cinta pada Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Atas segala ridhonya, kita semua masih diberi kesehatan, keimanan, serta ketakwaan. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Hadirin, perkenalkan nama saya Kirana Chandra Wijaya dari SDN Simamulya 1 Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bertausiah dengan tema Tholabul Ilmi. Hayo teman-teman, siapa yang tahu artinya tholabul ilmi? Tholabul ilmi artinya mencari ilmu. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan dengan ilmu
kita bisa lebih mantap menjalankan ibadah kita. Sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat," yang artinya wajib bagi seluruh muslim untuk mencari ilmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Teman-temanku, ilmu itu sangat penting peranannya. Jika kita tidak berilmu, maka kita tergolong generasi yang bodoh, mudah dijajah oleh bangsa lain. Dan jika kita tidak berilmu, negeri ini tidak akan makmur karena masyarakat yang tidak berilmu. Dengan ilmu, kita bisa raih cita-cita dan meneruskan perjuangan para pahlawan. Marilah teman-temanku, kita giat belajar. Kita akan membuka jendela dunia dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang. Nah, teman-teman, itu dia tausiah dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya maafkan. Usyikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa dari Ninu Hidayatul Muhtadiin Malang, kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan juri yang bijaksana, sahabat terajul yang tercinta, perkenalkan saya Nafisa, dai cilik yang paling cantik. Shallu ala Nabi Muhammad, kerabat dai yang berbahagia, berbicara tentang orang tua. Orang tua adalah jalan kita menuju surga. Jikalau orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Jikalau orang tua murka, maka Allah pun murka. Betul apa betul? Namun sayang hadirin, faktanya zaman sekarang banyak anak durhaka. Membentak orang tua dianggap biasa. Memukul orang tua berdalih terpaksa. Bahkan membunuh orang tua pun sudah menjadi berita di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyambihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku. Hanya kepadakulah kembali Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, teman-teman, alhamdulillah. Siapa yang sayang ibu? Siapa yang suka bantu ayah? Siapa tadi pagi bawa bayinya sendiri? Mandinya tidak rewel. Alhamdulillah, hebat semua. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu sayang kepada kedua orang tua kita. Mengapa kita harus menyayanginya, tidak rewel kepadanya? Karena kedua orang tua kita telah bersusah payah merawat dan menjaga kita. Ibu telah merawat kita sejak kita dikandungkan dengan penuh hati-hati. Kita selalu dibawa dalam kandungan ibu. Kemana saja ia pergi, ke toko, masjid, ke rumah kakek, dan ke tempat lainnya. Nah, kita sudah mulai besar, dapat berjalan, berlari, makan, dan main sendiri. Hal itu tidak lain karena ada kasih sayang orang tua kita. Oleh karena itu, kita harus menyayanginya. Nah, dapat Nafisa mau tanya, siapa yang suka bikin kesal hati ibu dan ayah? Itu tidak boleh ya, sebab kalau orang tua kita kesal kepada kita, Allah akan murka kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Ridallahi fi ridal walidain, wa suqtullahi fi suqtil walidain. Yang artinya, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Teman-teman, teman-teman, alhamdulillah. Demikian pidato singkat Nafisa. Maafin ya kalau ada salah.